Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara sederhana, perintah untuk berpuasa adalah diberikan kepada orang yang merasa terpanggil, yaitu orang-orang yang beriman, dan ada aktualisasi di mana pada saat itu dia tidak sedang dalam udzur, maka dia akan melaksanakan puasa. Dan disinilah transformasi yang pertama yang dialami oleh kita untuk menuju muttaqin. Apa perubahan yang pertama? Jadi transformasi itu saya maknai sebagai perubahan. Perubahan yang pertama yang kita rasakan adalah merasakan haus, kemudian merasakan lapar. Itu berat, dan kita menahan hubungan suami istri di siang hari, dan itu kita lakukan semata-mata untuk membuktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita adalah orang yang beriman. Jadi transformasi perubahan di dalam puasa yang kita alami, yang pertama yang merasakan perubahan dalam diri kita adalah rasa lapar dan haus. Sebagaimana anak-anak kita, adik-adik kita yang masih belajar berpuasa, maka dampak kegelisahannya adalah kegelisahan mengelola supaya dia mampu dan bertahan untuk tidak makan dan tidak minum. Nah, maka tentu karena kita sudah berumur, jadi faktor usia, faktor pengalaman, tentu untuk level perubahan ini tidak begitu membuat, dalam istilah CCU, cross culture understanding, itu tidak mengalami shock dalam diri kita. Kalau masih anak-anak itu repot sekali. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita itu shock untuk menahan ini. Lapar dan haus itu sangat berat. Bahkan dalam tradisi agama lain, ada yang berpuasa itu boleh minum tetapi tidak boleh makan. Maka ada istilah namanya hunger strike. Jadi misalnya Mahatma Gandhi itu memimpin perubahan dan gerakan untuk kemerdekaan India itu dengan menggunakan ahimsa, salah satunya adalah hunger strike, yaitu berpuasa, tidak makan, tetapi boleh minum untuk perubahan dan kemerdekaan India. Kalau di Islam sangat jelas, yaitu Perang Badar misalnya. Jadi momen-momen itu penting. Nah, mari kita lanjutkan yang kedua. Lalu apa yang transformasi yang kita rasakan idealnya selanjutnya? Yang pertama adalah perubahan cara berpikir. Karena kita sedang berpuasa, maka idealnya cara berpikir kita adalah cara berpikir orang berpuasa. Bagaimana cara berpikir orang berpuasa atau gagasan-gagasan yang dilahirkan oleh orang-orang yang berpuasa? Tentu adalah gagasan-gagasan yang mampu mendorong dirinya, orang-orang di sekitarnya untuk beriman, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagasan-gagasan yang dilahirkan adalah gagasan-gagasan yang akan membawa kemaslahatan bersama. Gagasan-gagasan yang dilahirkan adalah pikiran-pikiran untuk kemajuan umat Islam dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi transformasi yang pertama itu. Jadi gagasan ini penting. Maka gagasan orang yang berpuasa tentu berbeda dengan gagasan-gagasan orang yang tidak puasa. Di mana orang-orang yang tidak berpuasa mungkin pikirannya adalah bagaimana menumpuk harta, bagaimana tetap hartanya ini terus bertambah, bagaimana supaya hidupnya, rumahnya semakin berkembang dan terus beranak pinak kekayaannya. Tetapi gagasan-gagasan orang berpuasa adalah sebaliknya. Bagaimana, apakah di dalam harta saya yang saya peroleh ini
apakah ada hak orang lain yang itu harus saya tasyarufkan, yang harus saya keluarkan kepada mereka. Ini kira-kira pikiran-pikiran orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, apa itu selain pikiran? Yang kedua adalah tentang nafsu yang perlu dikendalikan. Transformasi untuk menjadi orang yang bertakwa yang perlu diatur, yang perlu dikelola supaya perubahan kita menjadi orang yang muttaqin. Yang kedua yang dikelola adalah perubahan, yaitu nafsu. Kalau tadi gagasannya, pikiran-pikirannya, ide-idenya, setiap dia mau melangkah berpikir, dia selalu berkalkulasi. Ini menuju ridho Allah atau tidak, atau ini justru menuju kemurkaan Allah. Tapi kadang pikiran sudah mengatakan ini jelas menentang kepada Allah, tapi kuatnya hawa nafsu, maka kadang orang juga jatuh dalam kesesatan dan kedoliman. Maka harus dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Jadi keinginan-keinginan untuk terus menilai kenikmatan yang diterima oleh orang lain, untuk melihat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Kalau nafsu ini terus dituruti, tentu kita akan kehilangan rasa syukur, seolah-olah adalah kita orang yang paling menderita. Karena kenapa nikmat itu justru selalu diberikan kepada orang lain, sementara nikmat yang diberikan kepada diri kita ini adalah nikmat yang sedikit, atau nikmat yang tidak seperti itu. Jika hawa nafsu seperti ini tidak dikendalikan dengan riyadhah siam, dengan cara berpuasa ini, kita akan jatuh kepada kemaksiatan, yaitu hilangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Jadi yang paling berbahaya adalah merasa di mana orang lain senantiasa diberikan nikmat, sementara kita selalu dijatuhkan dalam laknat. Ini bahaya. Seolah-olah kita tidak mendapatkan nikmat, atau seolah-olah kita adalah orang yang paling menderita, sementara yang lain adalah orang yang paling bahagia. Nah, dalam hawa nafsu yang seperti ini, kalau kita biarkan, kita akan jatuh pada level yaitu ingkarun nikmah. Jadi ingkar atau mengabaikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, perubahan yang harus kita lakukan untuk menuju derajat muttaqin adalah tentu spiritualitas, yaitu keimanan itu sendiri. Maka di bulan Ramadan ini kita bersyukur kita hidup di Indonesia, ada aspek lingkungan yang baik itu secara langsung atau tidak, seolah-olah seluruh atau semua orang yang ada di lingkungan kita adalah orang-orang yang berpuasa, di mana kadang kita itu berpuasa bukan karena memang kita beriman kepada Allah, kadang mungkin masih ada level kita enggan karena kita malu kalau tidak berpuasa karena saudara-saudara kita berpuasa. Maka akhirnya kita jatuh pada pilihan yang baik, meskipun pada awalnya adalah kita terpaksa untuk mengimani melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita akhiri kultum pada siang kali ini untuk kemudian saya garis bawahi 3 poin dalam rangka menuju transformasi perubahan menuju pribadi yang muttaqin. Yang pertama, di dalam puasa ini marilah kita kendalikan pikiran-pikiran kita supaya pikiran-pikiran kita tidak menembus ruang dan waktu imajinasi dalam kekufuran, tetapi sebaliknya kita kendalikan pikiran-pikiran kita yang menembus ruang dalam waktu, dalam bingkai gagasan-gagasan yang mengarah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, mari kita kelola, kita rubah, kita kendalikan hawa nafsu kita agar kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur. Dan yang terakhir adalah kita kelola spiritualitas kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mukmin, iman kepada Allah, iman kepada yang gaib, iman kepada malaikat dan seterusnya yang telah kita pahami bersama sebagai rukun iman.